Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scene kembali memperlihatkan dunia bawah Elbaf, di mana saat ini Luffy sudah mencapai tahap akhir dari pelatihan Goban. Tahap pertama dan tahap kedua sudah berhasil dikuasai Luffy, yang mana tahap pertama adalah mengoptimalkan Hao Shokuhaki dan Kenbun Shokuhaki secara bersamaan. Lalu tahap kedua mengembangkan salah satu teknik unik haki untuk menciptakan serangan dengan efek ledakan Hao Shokuhaki. Nah, kini Luffy akan memulai tahap ketiga, alias tahap terakhir. Dalam tahap terakhir ini, Gaban meminta Luffy untuk berubah ke dalam wujud putih Nika, karena sekarang dia akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan haki secara maksimal dan dipadukan dengan kekuatan buah iblis. Memang Gaban yakin bahwa sejak dulu Luffy sudah sering menggunakan haki dan buah iblis secara bersamaan, tapi sekarang yang akan dilatih oleh Gaban adalah pengembangan penguasaan dan teknik yang semakin baik agar Luffy bisa berkembang menjadi lebih kuat lagi. Sang tangan kiri dari Raja Bajak Laut Roger itu bilang bahwa dalam sesi terakhir latihan ini, dia memang tidak bisa memberi contoh seperti sebelum-sebelumnya, karena Gaban sendiri bukan seorang pengguna kekuatan buah iblis. Namun, dia paham tentang teori dari memadukan haki dan kekuatan buah iblis secara maksimal, sehingga itulah yang akan Gaban ajarkan kepada Luffy saat ini. Inilah fungsi dari pengetahuan yang sangat luas, sehingga tanpa memiliki kekuatan buah iblis pun, Gaban bisa melatih dengan baik. Selain itu, dia juga berkata bahwa dia sudah mendengar banyak informasi soal buah iblis yang dikonsumsi oleh Luffy itu. Dia pun tahu banyak hal tentang wujud putih misterius dari transformasi Luffy itu, sehingga pengetahuan tersebut akan memudahkan Gaban dalam melatih Luffy. Tanpa berlama-lama lagi, Luffy segera memasuki mode Gear 5 dan siap untuk bertarung. Luffy sangat bersemangat untuk menjadi lebih kuat lagi karena dia sudah tidak sabar untuk mengalahkan para musuh di atas sana. Berpindah ke dunia matahari. Di sana, Franky dan Sommers masih terus bertarung. Sang cyborg dalam bajak laut topi jerami itu memberikan perlawanan yang sengit. Para raksasa yang ada bersamanya pun terbilang cukup membantu di sana. Beberapa kali Franky berhasil melukai Sommers, tapi sang kesatria suci itu selalu memakai teknik regenerasi untuk bisa pulih kembali. Kemampuan tersebut memang sangat merepotkan, tapi Franky tetap berjuang sekuat tenaga untuk melakukan perlawanan yang terbaik. Sampai pada akhirnya, Sommers pun memakai jurus baru dengan kekuatan yang sangat besar. Dia menciptakan banyak tanaman berduri, lalu mengendalikan tanaman-tanaman tersebut menjadi seperti gelombang yang menerjang ke arah Franky dan para raksasa. Serangan dari Sommers itu berhasil memukul mundur mereka semua. Bahkan ada beberapa raksasa yang tidak sempat menghindar, sehingga mereka pun bertumbangan akibat serangan itu. Franky dan yang lain pun harus mencari tempat aman terlebih dahulu, karena jika gegabah untuk terus menyerang, maka hal yang lebih buruk bisa saja terjadi. Sementara itu, Nami dan kawan-kawan yang masih terikat kekuatan musuh terus memantau pertempuran dari jarak jauh. Nami pun bilang para kesatria suci terlalu kuat dan memiliki jurus-jurus yang sangat merepotkan. Jinbe membenarkan hal tersebut. Memang para musuh di sana memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Namun bagi Jinbe itu cukup bagus juga karena mereka bisa terus memantau pertarungan dari para anggota kesatria suci itu. Sebab dengan begitu mereka menjadi tahu dan paham cara kerja dari teknik-teknik yang dimiliki oleh para musuh tersebut. Ketika nanti Jinbe dan kawan-kawan berhasil lepas, maka tentu mereka akan bisa bertarung dengan lebih baik karena sudah tahu skill-skill yang dimiliki oleh lawan. Memang soal teknik regenerasi, walau mereka sudah tahu, mereka tetap tidak bisa mengalahkan itu karena tidak mempunyai Hao Shokuhaki. Tapi di luar dari soal regenerasi, setidaknya pengetahuan akan teknik-teknik dari kekuatan buah iblis musuh akan sangat berguna dan membuat para kru bajak laut topi jerami itu tidak akan tertangkap lagi seperti sekarang ini. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Mary Joas akan ditampilkan kembali. Pertempuran panas antara pasukan revolusi dan para sekutu melawan pihak pemerintah dunia masih terus berlanjut. Di depan pintu utama Kastil Pangea ada Gorosei War Cube
Fury yang sedang dalam mode hybrid hoki. Di sana, dia sedang berhadapan dengan dua sekutu pasukan revolusi yang sangat kuat sebab mereka berdua adalah pemimpin dari komunitas Lunaria dan komunitas Buccaneer. Kemampuan milik dua orang ini terbilang sangat menakjubkan sehingga Gorosei harus benar-benar serius dalam pertarungan tersebut. Mereka pun mulai saling serang dengan berbagai teknik hebat masing-masing dan berkali-kali terjadi pula bentrokan haki karena baik Gorosei maupun pemimpin Lunaria dan Buccaneer menguasai Haoshoku haki dengan baik. Sementara itu, ruangan kepala staf pemerintah dunia di dalam kastil Pangea akan mendapat sorotan. Kong sedang berada di sana karena dialah yang menjabat posisi tersebut. Lalu ada juga Tsuru yang datang mengobrol dengan Kong. Mereka berdua pun bisa merasakan haki yang semakin intens di bagian luar. Kong pun bilang sudah lama sekali dia tidak merasakan hal tersebut sebab dengan jabatannya yang tinggi seperti sekarang ini, Kong menjadi jarang terlibat dalam pertempuran lagi. Berbeda dengan dulu saat masih menjadi seorang admiral, dia pun berkata, menduduki posisi yang tinggi ternyata jauh lebih membosankan daripada yang dia kira. Tsuru menanggapinya dengan bilang, memang wajar saja jika orang seperti Kong bosan terus-menerus duduk di belakang meja saja. Tsuru tahu betul saat masih muda dulu, Kong ini suka terlibat dalam pertarungan langsung mirip seperti Guard. Namun ketika posisinya semakin tinggi, mulai dari admiral, fleet admiral, hingga kepala staf pemerintah dunia seperti sekarang, Kong menjadi tidak bebas lagi untuk bertempur seperti dulu. Dia pun tertawa mendengar ucapan dari Tsuru karena hal tersebut memang tepat sekali. Tsuru benar-benar mengenal Kong dengan baik. Kong lalu bilang dia berharap pertempuran di Marijoas ini akan segera berakhir. Tapi seandainya pun keadaan malah lebih kacau dan Gorosei memerintahkannya untuk ikut bertarung, maka dia juga akan menerima itu dengan senang hati. Kembali ke area luar, pertempuran pun masih terus berlanjut, di mana Karasu akan membantu beberapa sekutu pasukan revolusi yang sedang sangat kesulitan. Sebelumnya, Karasu ini juga terlibat dalam pertarungan melawan Gorosei Warkuri. Tapi begitu pemimpin dari Lunaria muncul, dia meminta Karasu dan yang lain untuk pergi saja, melakukan hal di tempat lain, sehingga Gorosei itu hanya dihadapi oleh pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer saja. Kemudian diperlihatkan juga Koshiro dan seorang rekannya yang sudah berhasil naik ke Marijoas. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, awalnya dia memimpin sekutu pasukan revolusi untuk bertempur di area bawah Red Line di sisi Paradise. Namun karena para musuh kuat seperti Admiral Janja yang di sana sudah kalah, Koshiro pun memutuskan untuk naik dengan Bondola. Kini begitu tiba di atas, dia dan rekannya itu pun langsung mencari di mana posisi Dragon dan yang lain sedang berada saat ini. Menyoroti posisi Dragon di bagian halaman Marijoas, dia masih bertarung dengan intens melawan Garling Vigarlan. Garling tampak masih kesal kepada Dragon soal insiden di God Valley dulu. Karena gara-gara Dragon, Garling hanya berhasil mendapatkan satu anaknya saja, yaitu Shamrock. Sedangkan anaknya yang satu lagi, yaitu Shanks, malah menjadi seorang bajak laut. Kekesalan Garling juga semakin memuncak karena Dragon dulu memakan salah satu buah iblis yang menjadi hadiah di turnamen God Valley. Apalagi buah iblis itu adalah yang paling kuat di antara buah iblis lainnya yang ada di sana. Garling pun mulai menggunakan serangan-serangan yang memadukan kekuatan buah iblis dan juga haki supaya bisa mengimbangi serangan Dragon yang juga memadukan kekuatan buah iblis dan juga haki. Di sisi lain, Dragon semakin bersemangat ketika Garling mulai serius sebab di pertarungan mereka dulu saat di God Valley, Garling tampak tidak serius saat bertarung melawan Dragon. Perlu diingat bahwa dulu saat di God Valley, Dragon masih seorang marinir muda sehingga dia tentu masih belum terlalu kuat. Sedangkan di sisi lain, Garling pada saat itu sudah menjadi seorang kesatria suci yang sangat unggul sehingga jelas bahwa dia lebih kuat daripada Dragon. Karena itulah wajar dulu Garling tidak serius saat sempat bentrok melawan Dragon. Nah, sedangkan saat ini Dragon sudah jauh bertambah sangat kuat. Bahkan di usia Dragon saat ini, dia masih di masa prima. Berbeda dengan Garling yang terbilang sudah tua, sehingga tentu dari segi stamina, Dragon masih lebih unggul. Karena itulah, karena Garling harus benar-benar serius dalam bertarung melawan Dragon saat ini. Meski dia sudah mendapat kekuatan tambahan dari Im-sama, tapi tetap saja sulit baginya untuk menghadapi Dragon sekarang. Garling sudah bertarung serius, dan Dragon juga mulai bertarung serius. Tampak sama-sama
melancarkan serangan buah iblis dan juga haki, sehingga bentrokan yang sangat besar terjadi di sana yang menarik perhatian dari banyak orang. Berpindah ke Pulau Hachinosu, pertarungan Sengoku melawan Shiki kembali mendapat sorotan. Shiki mulai merasakan efek samping dari ramuan Dokyu, sehingga kondisi tubuhnya sekarang ini tidak baik-baik saja, dan tentu itu membuat pertarungan menjadi sangat terganggu. Sengoku pun mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan telak pada Shiki. Dia memakai suatu teknik serangan yang sangat kuat dan juga unik. Teknik ini masih berkaitan dengan teknik shockwave dari telapak tangannya, tapi berbeda daripada yang biasanya, sebab skala serangan dari shockwave tersebut tidak terlalu luas, melainkan lebih kecil tapi benar-benar fokus pada musuh. Dengan begitu, dampak yang dihasilkan pun memberi efek yang sangat efektif. Shiki yang terkena serangan itu pun langsung terhempas dan juga kalah. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!